أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pernah kita mendengar atau pernah kita mendapati ada seseorang ketika didatangi untuk dimintai infak atau sedekah ataukah mungkin sumbangan, berkata, untuk apa saya berinfak? Untuk apa saya menyumbang? Untuk apa saya bersedekah? Apakah ada keuntungan? Apakah ada fadilahnya? Apakah ada kegunaannya? Mungkin kalimat-kalimat ini pernah kita dengar. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada sepasang suami istri yang kehidupannya serba kekurangan, dalam kemiskinan bertahun-tahun, tetapi mereka menjalani kehidupannya itu dengan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan. Satu waktu, satu malam, suami istri ini berbaring di tempat tidurnya. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa bercakap-cakap, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang suami berkata, "Iya, betul. Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata sang istri, "Bagaimana kalau besok kita datang mengadukan, menceritakan kondisi keadaan kita, sehingga kita bisa meminta dan bermohon kepada Nabi Musa, mendoakan kita, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang kaya." Keesokan harinya, sang suami istri ini datang menjumpai Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu mengadukan kondisi perekonomiannya, bahwa bertahun-tahun sudah merasakan kemiskinan. Maka suami istri ini memohon kepada Nabi Musa agar kiranya Nabi Musa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki, diberikan kekayaan kepada Allah. Maka pada waktu itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kiranya Allah berikan, limpahkan rezekinya, dijadikan suami istri ini orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada hambaku itu, saya akan mengabulkan permohonannya, saya akan berikan kekayaan kepadanya. Tetapi kata Allah, saya berikan syarat, yaitu dia miliki harta kekayaannya hanya dalam tempo 1 tahun." Maka pada waktu itu pula Nabi Musa pergi menemui suami istri ini, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima permohonan kita. Allah memberikan dan akan memberikan harta kekayaan kepada kita, tetapi syaratnya Allah hanya memberikan jangka waktu 1 tahun. Maka suami istri ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijalankanlah, rezekinya semakin hari semakin bertambah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, suami istri ini menjadi orang kaya pada zamannya. Sahabat pencinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan dirinya menjadi orang kaya, sang istri berkata, "Wahai suamiku, mumpung kita ini menjadi orang kaya, bagaimana kalau kita memanfaatkan kekayaan ini untuk membantu orang sekitar, membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena kekayaan kita ini hanya kita miliki dalam setahun. Mumpung masih kaya, bagaimana kalau kita memanfaatkan kekayaan ini untuk membantu orang yang membutuhkan?" Maka pada waktu itu mereka mulai bersedekah, mereka menyiapkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan mereka membuat tempat-tempat persinggahan kepada orang-orang musafir yang membutuhkan penginapan atau tempat istirahat. Maka ketika mereka sibuk bersedekah, sibuk membantu orang yang membutuhkan dengan harta kekayaan mereka miliki, tidak terasa sudah melewati batas waktu yang Allah berikan, setahun lamanya, bahkan lewat masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dimiliki harta kekayaan itu. Tidak miskin-miskin,
Satu waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam memperhatikan bahwa suami istri ini yang tadinya diberikan Allah kekayaan hanya jangka waktu setahun, tetapi sudah lewat daripada setahun, tidak miskin-miskin. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, bukankah engkau pernah mengatakan saya akan berikan harta kekayaan kepada pasangan suami istri ini, tetapi dalam jangka 1 tahun. Sementara ini sudah lewat 1 tahun, ya Allah, kenapa tidak miskin-miskin?" Apakah kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Nabi Musa, ketahuilah sesungguhnya saya telah membukakan pintu rezeki kepada suami istri ini, tetapi seiring waktu berjalan ternyata dia memiliki harta, dan hartanya itu dia manfaatkan untuk membuka rezeki kepada orang yang lain. Maka pada waktu itu pula saya berikan harta kekayaan mereka, dan saya berikan kelapangan rezeki kepadanya." Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, malulah rasanya kalau ada hambaku yang lebih mulia memberikan rezeki kepada sesamanya, masa saya tidak memberikan rezeki kepada hamba-hambaku? Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini nampak jelas manfaat, fadilah atau keuntungan kita bersedekah, keuntungan kita berinfak, menyisihkan sedikit sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang membelanjakan, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka kata Allah, orang yang menginfakkan sebagian rezekinya bagaikan menginfakkan 1 biji, maka 1 biji itu akan muncul di dalamnya 7 tangkai, dan di setiap tangkainya memunculkan 100 biji. Masya Allah. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginfakkan walaupun 1 biji, maka akan muncul 7 tangkai, dan di dalam 7 tangkai itu akan menghasilkan 100 biji. Masya Allah. Banyak fadilah untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu janganlah kita bosan-bosan untuk sedikit menyisihkan sebagian rezeki kita yang Allah titipkan kepada kita. Kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah nominalnya, tetapi masalah keistiqamahannya. Kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.